Sampai saat ini masih banyak sekali teman-teman yang sangat kecewa karena adanya ujian UBT umum terlebih dahulu. Ya, selain itu ada juga teman-teman yang kecewa rosternya tidak sesuai dengan SLC yang turun. Namun di sini saya akan bahas terkait pertanyaan teman-teman yang menanyakan kapan sih ujian. Sekali lagi, ini hanya prediksi dan gambaran saya, bukan dari katanya ya, bukan dari katanya, tapi dari pengamatan saya sendiri. Dan satu lagi buat teman-teman yang masih mau proses ke Korea, tetap semangat karena ujian itu yang tahu hanya HRD Korea dan juga Indonesia IPS Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Seiring dengan datangnya bulan suci Ramadan, kami Wahono Channel beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa dan mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas terkait prediksi ujian kapan, karena banyaknya sekali teman-teman yang menanyakan kapan mas ujian dan kapan dilaksanakan, pengumumannya kapan, dan ada juga teman-teman yang menanyakan mas kira-kira di tahun ini ada nggak ujian. Seperti video yang sudah saya berikan kemarin di bulan Desember akhir tahun dari 2024 itu sudah saya berikan video dan videonya cukup lumayan viral ya, ataupun view-nya banyak sekali, dan ada yang bilang omong kosong gitu ya, omong kosong. Saya dikira ngomong kosong, dan ini dari pendapat saya, bukan dari omongnya siapa ya di sini. Buat teman-teman yang melihat video ini bukan omongnya siapa, tapi pendapat saya dan prediksi saya. Jadi prediksi ini bisa meleset dan juga bisa benar, karena yang namanya prediksi itu tidak selalu tepat. Jadi ini melihat dari data dan juga pengamatan masing-masing. Ada juga yang mengamati benar dan ada juga yang mengamati salah. Boleh dipercaya, boleh tidak, karena ini hanya sebuah prediksi saja. Di bulan Desember kemarin saya juga memberikan fakta ataupun maksud saya memberikan video yang 89% tidak ada ujian di Desember hingga Februari, atau pengumuman ujian, dan 11% hanya ada di bulan Desember dan juga Februari. Dan di tahun ini pun juga saya memberikan prediksi seperti itu, dan mudah-mudahan prediksi 11% ini bisa meningkat maksud saya meningkat menjadi 90%, sehingga menjadi 100% ada ujian umum. Karena di UBT khusus sudah diumumkan dan sudah pelaksanaan biometrik juga, dan sudah pendaftaran, tinggal menunggu kartu ujian. Dan buat teman-teman yang yang kesulitan untuk mendapatkan informasi bagaimana caranya download kartu ujian, langsung saja datang ke websitenya BP2MI. Nanti di sana ada juknis untuk caranya bagaimana download kartu ujian, supaya kalian tidak malas-malas ya, karena semuanya sudah ada informasi dari KP2MI bahwa di bawah ada juknis cara pendaftarannya. Itu lebih bagus mendaftar pribadi ataupun mandiri daripada mengeluarkan uang lagi. Nah, di situ ada juga untuk kartu ujiannya buat teman-teman yang UBT khusus yang sudah biometrik dan sudah mendaftarkan diri. Ditunggu aja informasinya kapan untuk kartu ujiannya di-download. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang umum, ini juga ditingkatkan untuk belajarnya, karena prediksi saya di tahun ini nilainya akan sama seperti tahun kemarin di 92,5, ataupun turun, kalaupun turun itu 90, dan pesertanya wow, kalau bisa diprediksi pesertanya sangat meningkat. Dan nanti akan saya berikan video yang mana Indonesia itu peringkat berapa sih IPS topiknya. Nah, untuk IPS topik nomor 1 mana dan nomor 2 mana, dan Indonesia mendapat ranking berapa. Nanti akan saya buatkan video sendiri. Di sini untuk prediksi saya tentang ujian IPS topik di tahun 2025 ini ada atau enggak, saya bisa masih memprediksi 11% ada dan 89% tidak, karena kuat dengan roster dan juga SLC sepi di sini ya. Dan selain itu untuk SLC massal pun di bulan ini insya Allah
kuotanya mudah-mudahan bisa mencapai 900, 500 ke 900. Jadi seperti itu. Karena hanya 16.000 saja untuk kuotanya manufaktur, dan kemungkinan besar di sini akan mendapatkan 500 hingga 900. Jika tidak mencapai 900, maka ini akan sedikit kesulitan untuk mengurangi roster. Dan selanjutnya untuk prediksi umum, ya, ujian umum itu prediksi saya di bulan Maret ini ataupun bulan 3, kurang lebih diantaranya tanggal 20 hingga 30 akan ada pengumuman. Nah, jika ini ada pengumuman, artinya nantinya di bulan April ya. Oke, untuk pengumumannya sendiri kemungkinan besar ini hanya prediksi saja ya. Di bulan Maret ini di tanggal 20 hingga 30 akan ada pengumuman. Januari, Februari, Maret ya, April, dan April ini akan ada yang namanya pendaftaran ataupun nanti ke April ya. April juga ini bisa jadi untuk pengumumannya. Kita tunggu aja karena prediksi saya kemarin dimulai dari Desember hingga Mei untuk pengumuman ujiannya. Jika ini terjadi di bulan Mei ataupun Maret ini, ya, Maret itu selang 3 bulan biasanya sudah ujian ataupun 2 bulan sudah ujian. Artinya ini buku textbook 2024 ini juga akan menjadikan soal-soal yang keluar di ujian IPS Topik 2025. Nah, apakah benar ini nanti akan keluar di Maret untuk pengumumannya? Kita tunggu aja di KP2MI karena ini hanya prediksi dan dipersiapkan. Buat kalian semuanya yang sangat menunggu ujian, itu yang nomor 1, kalian persiapkan kosakata. Dan yang kedua itu belajarnya ditingkatkan. Mempelajari tentang soal dan mempercepat kalian untuk membaca, karena semakin cepat kalian membaca dan juga mengartikan, itu akan mempermudah kalian untuk mengerjakan soal-soal. Kosakata nomor 1 dan nomor 2 pahami soal, dan yang nomor 3 membaca cepat karena akan menyingkat waktu kalian saat ujian. Karena di ujian itu akan ada batas waktu yang ditentukan sehingga kalian waktunya bisa selesai dan soalnya sudah bisa diselesaikan semuanya ataupun kalian bisa mengerjakan semuanya. Dan untuk prediksi saya di tahun ini juga hanya ada 2 sektor, manufaktur dan juga fishing. Kenapa demikian? Itu hanya prediksi saja, dan menurut saya di manufaktur dan fishing saja itu yang legend, dan untuk shipbuilding dan juga service ini sangat miris sekali untuk SLC-nya. Bahkan yang teman-teman yang di shipbuilding itu SLC-nya ditulis manufaktur karena kesulitan sekali untuk kita melacak ataupun melihat secara detail SLC shipbuilding. Sehingga di sini ada banyak teman-teman yang mengatakan SLC shipbuilding sepi. Sebenarnya ada, tapi teman-teman yang manufaktur, sektornya manufaktur itu ditempatkan di shipbuilding juga banyak. Jadi sehingga teman-teman tidak bisa melihat secara langsung. Jadi buat teman-teman, kemungkinan besar di Maret ini mulai tanggal 20 hingga 30 Maret ataupun nanti sampai Mei untuk pengumuman ujiannya. Jika ini bisa terjadi, maka textbook 2024 teman-teman wajib belajar full ya, full. Nah, buat teman-teman yang ingin beli kosakata ataupun buku textbook bisa datang ke link deskripsi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.